Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarina Apprentice NPM 2021910063 dari Prodi PGSD A3 Siang, mata kuliah Muamalah, dosen pengampu Ibu Nada Naimi MPD. Baiklah, pembahasan kita yaitu bahaya pemakan riba. Berikut penjelasannya. Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya. Menurut syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu yang baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Ali Imran ayat 130. Selanjutnya jenis-jenis riba. 1. Fadli, menukarkan barang yang sejenis tetapi ada tambahannya. Yang kedua yaitu qard, mensyaratkan penambahan pembayaran bagi orang yang berhutang. Yang ketiga yad, yaitu berpisah kedua pembeli atau penjual dan berakad sebelum melakukan ijab qabul, tapi uang dan barang sudah saling terima. Yang keempat ada nasai, yaitu pengembalian uang pinjaman yang berlebih dari uang pokok. Selanjutnya adalah bahaya pemakan riba. Berikut penjelasannya. Akan membuktikan betapa banyak orang yang hancur gara-gara praktek riba. Rasulullah SAW telah menegaskan hal ini. Riba wa in kathura fa'aqibatuhu ila qalb. Riba, ketika kita sudah terjerat dalam praktek riba, walaupun sesaat terasa enak, mudah, dan menguntungkan, tapi pada kenyataannya cepat atau lambat, kata Nabi, fa'aqibatuhu ila qalb, pasti akan menjadi hancur. Pasti akan menjadi sedikit, qalla, walaupun semula banyak akan hancur. Dan itu telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba. Allah itu akan menghapuskan riba, bukan hanya keberkahannya. Banyak orang memahami bahwa yang dihapus hanya keberkahannya, hartanya bisa jadi banyak tapi tidak berkah. Tidak, hadis ayat ini bersifat umum. Allah hapuskan riba, bisa keberkahannya, bisa fisiknya, bisa oknumnya, orangnya. Allah hancurkan keluarganya, bisnisnya bagus, untung, tapi keluarganya hancur. Kemudian selanjutnya setelah hancurnya keluarga, bisnisnya pun akan Allah hancurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan pelaku riba, rentenir, dia tidak akan mati kecuali setelah bisnisnya hancur. Kecuali praktek ribanya itu telah Allah hancurkan. Dan itu sepanjang sejarah banyak buktinya. Rentenir, ya, sebelum meninggal banyak yang sudah hancur dulu bisnisnya, keluarganya, bahkan dirinya. Banyak yang berujung di gila, bunuh diri, dan menjadi pesakitan, di penjara, dan lain sebagainya. Karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsirah. Tidaklah mereka mendatangkan suatu perumpamaan, suatu solusi, suatu tindakan, suatu kegiatan, kecuali Allah telah datangkan yang benar dalam Al-Quran, telah Allah ajarkan yang benar, wa ahsanu tafsirah, dan ajaran Allah itu pasti lebih baik hasilnya, akibatnya. Ini kita harus yakin bahwa ketika kita meninggalkan praktek-praktek yang menyimpang, riba ataupun yang lainnya, dan kita kembali kepada solusi yang syar'i, kita harus yakin bahwa ini lebih baik, lebih menguntungkan, lebih barokah, dan lebih aman, lebih mendatangkan ketentraman dalam hidup. Karena Allah telah janjikan ahsana tafsirah, akibatnya, hasilnya itu pasti lebih baik. Dan berikut juga akibat dari
pemakan harta riba, yaitu pertama, hilangnya keberkahan pada harta; kedua, orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila; yang ketiga, orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah; yang keempat, Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan oleh harta riba; yang kelima, doa dari pemakan riba tidak akan dikabulkan oleh Allah; yang keenam, memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat; yang ketujuh, badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh api neraka; yang kedelapan, orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat Allah dan Rasulnya; 9, memakan riba lebih buruk dosanya daripada zina; ke-10, paling ringan dosa riba seperti menzinai ibu kandung sendiri. Setelah kita melihat dan mendengar bahwa bahaya pemakan riba sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu baiknya kita menjauhi larangannya. Sekian dari video pembelajaran saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.